Ini semenjak kepemimpinan Pak ST Burhanuddin ya, kami sudah mengungkap ada sekitar 12 kasus di berbagai BUMN ya. Dan yang lagi landing ini sekarang ada 3 kasus, yaitu kasus dana pensiun Pelindo, kasus proyek transmisi PLN, dan kasus Geraha Telkom Sigma. Ini nanti akan kami rilis di minggu depan. Tapi kasus yang dilaporkan oleh Pak Erik ini belum bisa kami ungkap secara gamblang di media karena kasus ini baru kami tahap pelajari dulu, gitu loh. Jadi Mas, ini masih off the record dulu karena ini kan penyelidikan aja belum kita mulai, masih diserahkan kemarin seperti itu. oke, berarti penyelidikan juga belum dimulai, masih dalam proses tahap awal begitu ya Pak Ketut ya? Ya benar. Jadi Pak Oke, Erik ini bukan pertama kali datang ke kejaksaan ya, sudah beberapa kali itu kalau salah catatan saya ada sekitar 6 kali semenjak Pak Jaksa Agung menjabat, bahkan beberapa direksi telah diutus di kejaksaan dalam rangka tadi tata kelola, pembenahan tata kelola administratif bagaimana penyelenggaraan BUMN ini bisa berjalan dengan baik ke depannya seperti itu. tadi Bapak sempat menyebutkan 3 kasus yang saat ini dibawa oleh BUMN ke Kejagung, salah satunya adalah dana pensiun Pelindo jika saya tidak salah dengar tadi, dan ada 2 kasus lainnya. Kalau boleh tahu Pak, dari kasus-kasus yang Bapak sebutkan tadi yang paling baru, apakah benar-benar ditemukan adanya pelanggaran hukum? Boleh dijabarkan satu-satu Pak dari masing-masing perusahaan? Jadi gini, setiap kasus yang dibawa oleh Kementerian BUMN adalah hal yang positif bagi penegakan hukum. Karena apa? Karena kita tidak harus menjemput bola, tidak harus mencari-cari suatu kesalahan, tapi sudah barang tentu apa yang disampaikan oleh Kementerian BUMN dalam hal ini Pak Erick Thohir sudah barang tentu membawa case yang sudah jadi, istilahnya sudah ada pelanggaran hukumnya dan sudah ada kerugian negara secara real. Itu yang kita harapkan sebenarnya untuk semua kementerian, bukan hanya BUMN ya ke depannya. Nah, tapi saya bilang di sini bahwa pelanggaran tentunya ada. Ya, saya tidak bisa mendetail apa modus operandinya karena masih penyidikan umum di 3 kasus ini. Yang jelas dalam tahun ini kita sudah menangani perkara 12 kasus yang ada di BUMN. Salah satunya ada asuransi Jiwasraya yang kerugiannya begitu besar, sekitar 16,8 triliun ya. Ada juga kasus yang baru-baru ini kita tangani, Waskita Beton Precast 2,5 triliun kerugiannya Garuda. Nah, yang Garuda ini yang menurut saya sangat berhasil sekali dalam hal penanganan dan sekaligus pencegahan sekaligus restrukturisasi di BUMN. Nah, ini saya jelaskan di sini di kasus Garuda ada kerugian 8,8 triliun yang awalnya ditangani oleh KPK di tidak pidana suapnya ya. Kemudian kita diberikan kepercayaan oleh BUMN untuk melakukan perkara pokoknya, terutama di sisi penindakan. Nah, ini kita lakukan penyelamatan dengan Garuda itu sendiri dan akhirnya Garuda sekarang bisa landing seperti itu. Nah, yang itu juga kita lakukan selain melakukan satu penindakan juga kita melakukan satu penjagaan termasuk tata kelolanya ke depannya seperti itu, Mbak. Pak Ketut, sebenarnya seperti apa sih sistem ataupun kerjasama yang terjalin, teknis kerjanya seperti apa antara BUMN dan juga Kejagung dalam upaya bersih-bersih ini, Pak? Jadi begini Mbak, kami di Kejaksaan Agung ini kerjasama tidak saja dilakukan oleh BUMN ya, beberapa kementerian juga kita melakukan MOU ya terkait dengan tadi pencegahan sekaligus penindakan ya terkait juga dengan tata kelola pengelolaan BUMN dan terkait juga dengan pengamanan serta pengawalan terkait proyek-proyek strategis nasional itu juga kita lakukan kerjasama ya. Uh, untuk khusus BUMN karena Pak Erik ini agak proaktif dalam hal bersih-bersih BUMN ya. Pak Erik ini punya jadwal tersendiri dengan Pak Jaksa Agung untuk berkonsultasi termasuk juga direksi-direksi yang ada di BUMN konsultasi mengenai bagaimana tata kelola ketika bergulir adanya kasus sudah di persidangan dan bahkan mempunyai kekuatan inkrah. Nah, dilanjutkan nanti kerjasama ke depannya juga terkait dengan penyerahan aset-aset yang kita sita dari berbagai kasus yang Asabri, asuransi Jiwasraya, bagaimana polanya kalau gitu kita serahkan ke BUMN itu. Kemudian ada juga aset yang memang penuh kita sita, kemarin juga kita sampaikan di dalam press conference ya, ada sekitar 3,1 triliun kita serahkan berupa saham dan dana reksa kepada FGE ya, termasuk juga kepada BUMN itu. Itu kerjasama yang kita bangun selama ini, Mbak. Apa Pak yang menjadi tantangan bagi Kejagung untuk melakukan bersih-bersih di BUMN? Mengingat sebagian besar kasus yang dibersihkan oleh BUMN ini terkait dengan para petinggi ataupun pemimpin ataupun para pemegang kepentingan di perusahaan tersebut. Apa Pak? Yang pertama adalah leadership ya. Leadershipnya sudah dimulai dari awal. Pak Erick Thohir sudah memberikan contoh bahwa mereka lakukan suatu pembersihan mulai dari pimpinan sampai ke
tingkat bawah. Dan yang kedua, siapapun yang melakukan satu tindak pidana harus ditindak. Tidak ada keraguan bagi penegak hukum untuk tidak meneruskan perkara sampai ke pengadilan. Nah, inilah yang menjadi deteran efek nanti ke depannya. Yang kemudian yang paling penting adalah transparansi dan objektivitas yang disampaikan, laporan yang disampaikan oleh teman-teman BUMN kepada kementerian. Dan apabila memungkinkan, libatkan kami dalam hal pengamanan, dalam hal pendampingan, asistensi ke depannya, sehingga memang betul-betul kita mendapatkan quality BUMN yang mumpuni ke depannya dan modern dan handal bisa diharapkan oleh negara ini ke depan. Seperti itu, Mbak.